Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen sharing sedikit atau mengutarakan pendapat aku tentang apa yang terjadi atau tanggung jawab apa yang kita harus lakukan sebagai anak muda di saat seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share video ini. Oke guys, jadi yang seperti yang kita tahu hari ini atau semenjak kemarin-kemarin kita melakukan gerakan yang namanya di rumah aja agar penularan atau kita memperlambat penyebaran wabah yang terjadi saat ini. Nah, tapi masih ada aja anak muda yang meremehkan hal ini. Mungkin mereka merasa sehat-sehat aja, nggak ada gejala apapun, jadi mereka merasa fine dan tetap melakukan kontak sosial, keluar rumah, nongkrong. Yang lebih menyedihkannya lagi, hal ini juga dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki banyak pengikut atau followers di media sosial atau kita bilangnya influencer lah. Padahal mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap followersnya. Tapi hal ini juga merupakan tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi kita harus sadar sebagai anak muda, kita harus membantu menekan wabah ini. Jadi gini, pada kasus ini, anak muda atau anak-anak yang masih berusia muda iyalah ya, memiliki daya tahan tubuh yang lebih bagus atau lebih kuat dibandingkan lansia atau orang-orang yang di atas berumur 50 tahun lah batasnya. Nah, jika kita mengalami sakit apapun nih, apalagi yang disebabkan penyakit-penyakit infeksius, kita akan lebih kuat dibanding orang-orang yang lansia ini. Jadi nggak harus penyakit yang disebabkan wabah yang sedang terjadi ini. Nah, apalagi terjadi wabah seperti ini, penularannya udah sangat cepat sekali. Nah, mungkin anak-anak muda seperti kita lebih kuat dan bahkan mungkin tidak menimbulkan gejala apapun atau bergejala ringan aja. Jadi banyak anak muda yang merasa bahwa dirinya sehat-sehat aja, dirinya nggak bergejala, jadi tetap melakukan hangout keluar rumah, tetap main sama temennya. Padahal tanpa mereka sadar, mereka mungkin membawa virus-virus tersebut. Nah, saat mereka balik ke dalam rumah, mereka bertemu dengan orang tuanya, mungkin ada yang salaman, ada yang pelukan, ada yang cium pipi ke neneknya, kakeknya. Virus yang mereka bawa menular ke saudara-saudara mereka atau kakek nenek mereka atau orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Pada diri mereka, infeksi ini tidak menimbulkan gejala. Tapi pada orang-orang yang berusia lanjut, bisa menyebabkan gejala yang berat, bahkan sampai kematian. Dan hal ini sudah terjadi di beberapa negara. Contohnya yang paling terlihat adalah Italia. Jadi, di Italia adalah negara Eropa yang memiliki lansia terbanyak. Jadi, 6% dari penduduknya adalah lansia. Maka dari itu, kenapa angka kematiannya tinggi banget di Italia? Banyak lansia-lansia yang terinfeksi mengalami gejala yang berat sehingga mereka mengalami kematian. Nah, ini disebabkan oleh anak mudanya yang masih cuek dan tidak bertanggung jawab akan dirinya yang dapat mencelakai orang lain, terutama keluarganya. Jadi yang tadi aku udah bilang, mereka merasa dirinya sehat-sehat aja, nggak bergejala. Jadi menganggap dirinya bebas dari infeksi. Itu salah besar, karena belum tentu. Sehingga mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Ada yang bandel keluar rumah, jalan-jalan sama temennya. Tanpa sadar mereka terinfeksi atau membawa si virus tersebut walaupun nggak bergejala atau gejala ringan aja. Jadi saat pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya, makanya banyak banget kematian di Italia. Sama juga yang terjadi di Iran dan beberapa negara lainnya. Makanya di sini aku sangat menekankan jangan sampai Indonesia seperti negara-negara tersebut. Kita harus belajar bahwa sudah ada negara-negara yang angka kematiannya tinggi yang disebabkan oleh tidak ada tanggung jawab akan dirinya bahwa mereka bisa mencelakai orang lain. Berbeda kasus yang terjadi di Wuhan dan di Cina. Saat pemerintahnya melakukan lockdown, mereka benar-benar menjalankan itu. Mereka tidak keluar rumah, sadar akan dirinya dan tanggung jawab terhadap dirinya karena mereka sadar mereka bisa mencelakai orang lain, mereka patuh. Jadi mereka benar-benar di dalam rumah
mereka tidak melakukan aktivitas sosial, mereka tidak bertemu dengan orang-orang. Jadi mereka tidak menyebarkan virus tersebut. Makanya angka kematian yang di Cina relatif kecil. Dan saat ini bahkan di Wuhan sudah tidak ada kasus baru karena rakyatnya benar-benar menjalankan itu. Sama juga yang terjadi di Korea. Walaupun di Korea mereka tidak melakukan lockdown, pemerintah Korea melakukan screening massal. Jadi orang-orang yang hasilnya ternyata positif tapi tidak bergejala memiliki kesadaran mereka mengisolasi dirinya sehingga penyebarannya bisa ditekan dan angka kematiannya kecil. Kita harus belajar dari negara-negara tersebut. Kita mengambil sisi negatif yang terjadi di Italia dan kita mengambil sisi positif yang terjadi di Wuhan dan di Korea. Jadi yang aku baca, Indonesia ini dianggap tidak bisa melakukan lockdown dan kita harus sadar diri bahwa Indonesia bukan negara semaju Italia, Korea, ataupun Cina. Jadi masih ada keterbatasan-keterbatasan termasuk di bidang ekonomi, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Bagaimana caranya kita membantu pemerintah agar kasus ini atau wabah ini cepat selesai? Ya kita sadar diri, kita bertanggung jawab akan diri kita. Mungkin saja kita memiliki virus tersebut. Jadi aku sangat berharap kepada kalian semua, terutama para anak muda, sadarlah dan tanggung jawablah kepada diri kalian sendiri bahwa kalian mungkin saja bisa menularkan ke orang lain tanpa kalian sadari. Tetaplah di dalam rumah sebisa dan semampu kalian. Kita buktikan bahwa Indonesia mampu melawan wabah ini. Karena tanpa kalian, kita tidak mungkin bisa menang melawan wabah ini. Mungkin bukan kalian merasakan penyakit ini. Kalian pikirkan orang tua kalian, kalian pikirkan nenek kakek kalian pikirkan orang-orang yang berusia lanjut. Karena yang mengalami dampak yang berat adalah mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah. Anak muda seperti kita mungkin akan sehat-sehat aja dan bisa survive. Tapi kita tidak tahu orang yang berusia lanjut apakah mampu survive atau enggak. Jika kalian sayang pada diri kalian sendiri dan sayang kepada keluarga kalian dan sayang terhadap Indonesia, ikuti kata pemerintah, tetap di rumah aja, hindari kontak fisik dan kontak sosial. Itu sedikit yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian sadar bahwa pentingnya bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalian semua bisa berpikir secara logis. Kalian semua sudah dewasa. Jadi kalian bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Oke guys, terima kasih. Tapi sebelumnya kalian mungkin bisa baca lebih detail tentang kasus ini di Instagram aku @aimanalatas. Dan jangan lupa bantu share dan bantu ceritakan ke teman-teman kalian yang tidak nonton video ini pentingnya bertanggung jawab terhadap diri kalian agar tidak mencelakakan orang lain pada wabah yang terjadi saat ini. Thank you guys sudah nonton video ini. Semoga aku bisa lebih sering bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi. See you in the next video. Bye!